Kompas Siang kembali untuk Anda. Salah satu museum di Jepang menggelar lomba menulis dalam bahasa asing terkait dengan tema Fukushima. Lomba ini bertujuan untuk mengajak warga asing melihat fakta bahwa Fukushima telah pulih dan bangkit pasca peristiwa gempa yang memicu tsunami dan kecelakaan nuklir di tahun 2011 lalu. Sejumlah pengunjung dari negara asing datang mengunjungi Museum Peringatan Gempa Besar di Fukushima, Jepang. Mereka yang datang merupakan para pemenang dari lomba menulis dalam bahasa asing dengan tema Fukushima. Lomba ini digelar oleh Museum Peringatan Gempa Besar yang mengajak warga asing untuk menulis tentang Fukushima dan peristiwa besar yang pernah terjadi di wilayah ini. Fukushima di tahun 2011 lalu pernah mengalami gempa hebat sebesar 7,3 magnitudo yang memicu peringatan tsunami dan kecelakaan nuklir. Namun pemerintah Jepang berhasil menangani bencana yang kompleks dan belum pernah terjadi sebelumnya dengan membuat museum ini sebagai pembelajaran di masa depan mengenai pentingnya pencegahan dan mitigasi bencana. 今後学習されている外国人の皆さんに、福島をテーマとした作文を書いていただきますことをきっかけとして、福島の現在の東日本大震災からの復興の様子であるとか、食とか自然とか、魅力がいっぱいございますので、さらに理解をしていただいて、風評の払拭につなげてまいりたいということで開催したものです。31の国、地域から878名の方にご応募いただいております。Ke-9 kontestan dari negara asing ini mengunjungi Museum Peringatan Gempa Besar. Setiap ruangan memberikan informasi dan simulasi bagaimana bencana itu terjadi, termasuk memberikan informasi mengenai jumlah korban. メキシコでは地震が多くて、復興は自分の力ではないかと、その力を取り上げて作文を書いてみました。福島へ来ていろんな景色を見たりしてて、こんなことができるなんてちょっと素晴らしいなって思いました。 Di dalam museum pun terdapat informasi mengenai salah satu bangunan sekolah dasar yang terkena tsunami. Namun beruntung, sebelum tsunami menghantam, 82 siswa dan guru berhasil lari dan berlindung di tempat aman karena adanya peringatan yang muncul sebelum tsunami terjadi. 子供の時からおばあちゃんと両親からいろんなチェルノーブルのことについて聞いたことありますから、この経験をちょっと考えて作文を書きました。 なんか未来のために頑張ってほしいっていうメッセージが言いたいと思います。 Untuk memperingati para korban gempa dan tsunami saat itu, pemerintah Jepang mendirikan pemakaman Ohirayama. Pemakaman ini menyimpan kenangan yang sangat dalam. Karena pasca gempa, ada peringatan radiasi dari pembangkit listrik nuklir Fukushima dan membuat pemerintah Jepang menghentikan pencarian korban hilang. Namun kini, seluruh wilayah di Fukushima sudah dinyatakan pulih dan siap menyambut kembali wisatawan, termasuk menawarkan ragam makanan dan budaya khas Jepang. Saudara, masih terkait dengan Fukushima, sejumlah warga negara asing tidak hanya diajak untuk mengunjungi museum gempa besar saja, namun juga melihat hasil laut Fukushima dan diajak untuk membuat makanan khas Jepang, yakni sushi, untuk merayakan kelezatan dan budaya asli warga Jepang. J-Village di Fukushima merupakan komplek olahraga yang pernah menjadi tempat evakuasi saat gempa besar terjadi di kota ini tahun 2011 lalu. Dan kini, J-Village dipugar dan menjadi tempat bagi penggemar sepak bola, termasuk bagi wisatawan karena terdapat hotel dengan sejumlah fasilitasnya. Dan tentunya tak lengkap ke Jepang jika tidak menyantap sushi. Di kota Fukushima pun menjadi tempat terkenal yang menyajikan sushi dari ikan yang segar dan lezat. Dan pengunjung asing bisa belajar cara membuat sushi dari para ahli. パーフェクトな形にするのが簡単ではなかったので、でもまたやって上手になりたいと思います。 Dan untuk membuat sushi, pasar seafood merupakan salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi. 福島のことを見れば見るほどその気持ちが高まってきて、作文コンクールはすごいいい機会でした。自分の気持ちを伝えるためとして刺身とか寿司とか生のままの料理がすごく盛り上がっているようで、そういうところが好きです。 Dengan mengajak warga asing melihat lebih dekat Fukushima, membuat mereka mendapat pengetahuan mendalam dan pengalaman yang memuaskan saat berkunjung ke kota ini.
東日本大震災という震災があった、そういったニュースも世界的なニュースになりましたので、その当時の多分印象をお持ちだったんだと思いますが、実際に元気になったその福島の街をご覧になってですね、活気がある、そして人も皆さん生き生きと生活をされている様子をご覧になってですね、福島の本当復興の状況というのを改めて実感されているんじゃないかなと思っております。Untuk memuaskan keinginan pengunjung asing, Museum Gempa Bumi Besar Fukushima membuat pesta ikan yang memperlihatkan bagaimana olahan laut dipanggang dengan cara tradisional khas Jepang.